Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patonah dengan NIM 86008063, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil tugas pertama saya pada mata kuliah Pancasila dengan tema Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Pancasila bukan hanya sebagai lambang negara, akan tetapi Pancasila merupakan hasil rumusan panjang para pendiri bangsa untuk menyatukan rakyat Indonesia yang sangat beragam. Sejak sidang BPU PKI pada tahun 1945, Pancasila terus dirumuskan melalui gagasan yang disampaikan oleh para tokoh pendiri bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo serta tokoh-tokoh lainnya hingga lahirnya Piagam Jakarta. Nilai-nilai dasar dalam Pancasila terus dirumuskan hingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan sebagai dasar negara dan tertulis di dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa yang menuntun bangsa Indonesia menuju keadilan, kesejahteraan, dan persatuan. Sejarah mencatat bahwa perjalanan Pancasila melalui hasil perjuangan yang sangat panjang, dan dalam setiap perjuangan tersebut selalu diuji dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila berfungsi sebagai perekat bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Kemudian, pada masa Republik Indonesia Serikat, yaitu pada tahun 1949, bangsa ini belajar kembali ke bentuk negara kesatuan agar tidak terpecah. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno, dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang mengembalikan UUD 1945. Pancasila kembali ditegaskan namun penafsirannya sangat politis dengan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Hal ini menyebabkan penyimpangan dari nilai asli Pancasila karena ideologi lain masuk dalam sistem pemerintahan. Kemudian pada masa Orde Baru yaitu tahun 1996 sampai dengan pada tahun 1998, Pancasila dijadikan sebagai alat indoktrinasi namun berhasil menumbuhkan stabilitas nasional. Pada tahun 1998, lahirlah era reformasi yang membawa semangat demokrasi dan kebebasan. Pancasila dikembalikan pada perannya yang sejati, yaitu sebagai dasar moral dan pandangan hidup kebangsaan. Jika kita cermati bersama, seluruh perjalanan sejarah bangsa menunjukkan akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menuntun kita untuk saling menghormati antar umat beragama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntun kita untuk saling menghargai antara hak dan kewajiban setiap manusia. Nilai persatuan Indonesia menjadi pedoman untuk tetap menjaga keutuhan di tengah keberagaman. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan akan pentingnya demokrasi dan musyawarah, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi cita-cita bersama menuju Indonesia yang sejahtera. Pancasila bukan hanya teks yang harus dihafalkan, tetapi nilai-nilai hidup yang harus diterapkan dalam tindakan nyata setiap hari. Sebagai generasi muda, kita harus belajar dari sejarah Pancasila bukan hanya masa lalu, tetapi pedoman hidup masa kini dan masa depan. Mari kita wujudkan semangat Pancasila dalam tindakan nyata setiap hari di sekolah, di media sosial, dan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.